keris Gusti Prabu Brawijaya yang telah dikalahkan oleh Kiai Sangkelat berdapur Kiai Condong Campur. Yang akan saya bahas nanti ada 3 para sedulur. Yang pertama tentang pamor, yang kedua tentang Luk 13 artinya apa, yang ketiga cuplikan sejarah tentang keris Sangkelat ini. Karena keputihan ini dapat mempertajam hati ataupun firasat bagi pemegang ataupun pemiliknya. Masih bersama Pujangga Kris Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan ataupun membabar sebuah pusaka yaitu keris Sengkelat. Keris berdapur Sengkelat adalah pusaka pilih tanding yang telah dimuat dalam buku sejarah babat tanah Jawa yang mana pusaka inilah yang mampu mengalahkan pusaka kesayangan ataupun pusaka kebesaran Prabu Brawijaya kelima di Majapahit. Dan kita semuanya perlu tahu bahwasanya keris Gusti Prabu Brawijaya yang telah dikalahkan oleh Kiai Sangkelat yaitu berdapur Kiai Condong Campur. Dan inilah keris Sengkelat yang akan saya tunjukkan kepada panjenengan semua. Akan saya babar satu persatu agar panjenengan semua juga paham ya. Ini adalah deder dari bahan kayu timoho, dan yang besar ini adalah selut namanya. Ini berbahan perak dan permata batu yakut. Terus yang kecil di bawah selut ini namanya adalah mendak. Ini juga berbahan perak dan berbatu yakut ya. Terus nama warangkanya ini adalah langgam Jogja dengan kayu timoho dengan pelet yang cukup istimewa ya. Ini batiknya. Dan yang bawah ini adalah pendok, di mana-mana namanya pendok itu sama, tapi untuk model dan motif akan berbeda-beda dalam setiap tempat ya. Ini bahannya juga perak para sedulur. Inilah pusaka kesayangan saya ya, yang sudah saya rawat begitu lama dan masih menjadi teman setia saya di saat ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat terlihat jelas sekali untuk yang ahli dalam bidang pusaka ya, pasti saat melihat pertama pun sudah langsung tahu bahwasanya ini adalah besi dalam era Mojopahit dengan pamor akodiat. Akan saya tunjukkan satu persatu. Ini adalah lambe gajah, dan lambe gajah pada keris Sangkelat itu harus 1, tidak boleh 2. Kalau 2 dan rincian yang lain itu persis dengan Sangkelat berarti namanya adalah Parung Sari ya. Untuk Sengkelat ini harus 1. Terus yang kecil di bawah sekar kaca ini juga 1. Ini namanya jalen. Seperti belale gajah ini namanya adalah sekar kacang ya. Sogokan di sini ada 2, ini 1, ini 2 ya. Akan saya babar satu persatu agar panjenengan semua juga tidak ketinggalan, agar panjenengan semua juga tahu ilmu perkerisan. Jadi perkerisan itu masya Allah sekali, sangat banyak sekali kandungan arti filosofi yang perlu kita pelajari ya. Dan yang bawah ini adalah dudukan ataupun gonjo ya. Jadi orang Jawa itu biasanya meyakini bahwasanya keris yang sudah hilang gonjonya terkadang untuk letak kekuatannya itu sudah mulai goyang ataupun goncang.
dan tidak menyatu ataupun ngempel ya. Dan yang belakang ini namanya adalah greneng ya, seperti duri ini greneng. Yang garap timur dan garap barat, garap Sumatera yang di sini masih ada yang namanya rondo nunut, tapi ini tidak ada ya, tidak ada. Era Mojo ini belum ada rondo nunutnya di sini. Ini namanya greneng. Dan keris sanglat itu berluk 13. Kita jika mau menghitung keris harus dihadapkan seperti ini dan dihitung satu persatu loknya ya, biar benar. Apabila panjenengan ketemu sesama pakem pakres itu tidak ditertawakan karena kita salah dalam menghitung sebuah luk keris. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang bagian atas ini adalah separuh luk ya, sudah dihitung 1. Jadi pada umumnya 99% keris itu pasti berluk ganjil ya. Ada juga yang ceritanya berluk genap, tapi saya kira itu sebuah pesanan dan punya arti filosofi lain pastinya ya. Cukup indah sekali kerisnya. Bisa kita lihat bersama di era Mojo, anak seusia saya ya masih diberi kesempatan untuk melihat dan menanting langsung sebuah keris yang pernah berlaga ikut berperang dalam mengusir wabah di kerajaan Majapahit. Yang akan saya bahas nanti ada 3 para sedulur. Yang pertama tentang pamor, yang kedua tentang luk 13 artinya apa, yang ketiga yaitu tentang sedikitlah cuplikan sejarah tentang keris sanglat ini. Saya kasih minyak dulu biar lebih terang pamornya agar enak di dalam penjelasannya. Ya, untuk tingkat keputihan ini sebenarnya berbeda-beda dalam setiap bilah keris itu. Ini pamornya akodiat ya. Jenis pamor akodiat itu adalah sejenis pamor tiban. Pamor itu ada beberapa jenis ya. Jika bahan pamor itu berbeda-beda dan cara penanaman pamor dalam sebilah pusaka itu juga berbeda-beda. Ada pamor tiban dan juga ada pamor rekan. Pamor rekan itu biasanya bagian besi akan dilubangi terlebih dahulu sesuai bentuk yang diharapkan, lalu diisi pamor, lalu finishing. Seperti itu cara pembikinan pamor. Dan pamor tiban itu tidak seperti itu, langsung dilelehkan dari atas. Terkadang terbentuk bagus, terkadang juga terbentuk kurang sempurna ya. Itu namanya pamor tiban. Dan pamor tiban sendiri di saat bisa terbentuknya sebuah pamor akodiat itu ceritanya ada suhu yang panasnya itu sesuai dan pas sehingga menjadi sangat putih sekali seperti ini ya. Di daerah Jawa Tengah banyak yang menyebut akodiat, angkowiat, dan kodiat ya. Di daerah Madura sana banyak yang menyebut pamor seperti ini adalah pamor deling ya, karena keputihan ini dapat mempertajam hati ataupun firasat bagi pemegang ataupun pemiliknya ya. Itu ceritanya para sedulur. Inilah pamor akodiat yang bisa saya tunjukkan, saya ceritakan, dan awal asal-usul pembuatan pamor. Dan sekarang yang akan saya bahas adalah keris berluk 13 ya. Keris berluk itu filosofinya masih mencintai tentang dunia. Apalagi keris berpamor. Pastinya setiap manusia itu masih punya keinginan dalam kecintaannya mengenai dunia. Kenapa sebuah pusaka
walaupun sini berliuk-liuk tapi atasnya tetap runcing dan menuju ke arah satu titik. Dikarenakan walaupun kita punya hilaf, punya kesalahan, dan kita selalu tergiur dalam glamor dan gemerlap dunia, tapi insya Allah masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti filosofi dari Luk Keris. Keris Sengkelat memiliki makna yang sangat dalam sekali tentang kepemimpinan dan juga kental dengan muatan spiritual ya. Karena angka 13 sendiri dalam hasanah Jawa dimaknai sebagai las-lasing urip ya, masa-masa akhir kehidupan atau melambangkan tentang kesepuhan. Ada pengertian lain bahwa Luk 13 juga memiliki arti triwelas, yaitu welas ing sesami, welas ing satu iban, welas ing tetuwuhan. Semua itu diarahkan keselarasan antara manusia, lingkungan, serta Tuhan. Oke, yang terakhir ataupun yang ketiga adalah cuplikan tentang sedikit sejarah laga dalam peperangan keris Kyai Sengkelat ya, yaitu di saat Gusti Prabu Brawijaya sedang dilanda masalah yang tiada henti-hentinya ya, di antara kelas-kelas bangsawan, orang yang terdekat dengannya pun seakan-akan sudah mulai selisih paham dengan beliau ya. Sedangkan masyarakat masih selalu mengikuti tatanan agama maupun tatanan pemerintahan. Setelah itu beliau Gusti Prabu Brawijaya memiliki niat hati untuk memberikan jembatan kepada keduanya agar tersambung antaranya para bangsawan ya, raja dan juga masyarakat di daerah kerajaan tersebut. Lalu beliau Gusti Prabu mengumpulkan berpuluh-puluh hingga ratusan empu untuk menjadikan satu kekuatan yang sangat hebat sekali, hingga menjadikan sebuah keris yang bernama Condong Campur. Tapi anehnya setelah keris Condong Campur itu jadi, para bangsawan itu malah ingin memilikinya, dan pada akhirnya keris itu digunakan Gusti Prabu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan singkat cerita, setelah perdamaian terjadi, adem-adem lagi, keris itu ditaruh pada tempat pusaka ya, khusus di kerajaan Majapahit sana. Tiba-tiba ada wabah penyakit, sehingga keluarga kerajaan sendiri juga ada beberapa yang sakit. Setelah diundangkan tabib berkali-kali dan tidak segera sembuh, akhirnya beliau Gusti Prabu selalu mengundang orang pintar, seorang tabib dan seorang empu yang sekiranya tahu dan paham dari mana arah teluh itu muncul ya. Yang kena bukan hanya keluarga kerajaan, tapi masyarakat juga kena teluh panggeduk itu. Jadi siang sakit, malam meninggal, malam sakit, pagi meninggal. Terus berjatuhan korban setiap hari. Dan setelah kedatangan beliau Empu Jakasupa dan Empu Jigja di dalam penjagaan di tengah malam, tiba-tiba melihat sinar yang datang dan menyebar teluh tersebut. Dan setelah beliau cari arahnya, ternyata dari tempat kamar penyimpanan pusaka Gusti Prabu Brawijaya. Karena kuatnya keris Condong Campur, sehingga banyak hal-hal negatif juga yang masuk ke keris Condong Campur itu, sehingga
Di saat keris condong campur sudah tidak dipakai lagi dan ditaruh di kamar pusaka, seakan-akan keris condong campur itu marah entah bagaimana, yang jelas mengeluarkan aura negatif sehingga berupa teluh dan wabah-wabah penyakit yang mengenai keluarga kerajaan dan juga masyarakat setempat. Nah, setelah mengetahui arah dari datangnya sebuah keluh itu, Empu Supa dan Empu Jigja itu mengeluarkan pusaka, dan diawali dari Empu Jigja dahulu. Empu Jigja mengeluarkan sebilah keris yang bernama keris Sabu Inten. Dan keris Sabu Inten itu setelah tarung dan naik ke atas terbang itu kalah. Dan yang kedua adalah Empu Supa mengeluarkan keris Sengkelat. Keris Sengkelat ya sedulur. Setelah bertarung dan terbang ke atas, ke angkasa, dan terus bergelut saling menghantam dan mengeluarkan api, sehingga ujung dari keris condong campur itu akhirnya putus dan mengakui kekalahannya saat kepergian keris condong campur dari daerah Mojopahit itu mengeluarkan api merah berekor. Makanya ada yang bilang bahwasanya apabila di atas langit malam hari ada bintang berekor, kepercayaan orang Jawa itu menyebar penyakit, disamakan dengan kepergian keris condong campur. Seperti itu kurang lebihnya cerita keris Sengkelat ini. Inilah keris Sengkelat yang terkenal di Nuswantara ini. Oke, cukup sekian dari saya, Pujangga Keris Nuswantara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.